Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Masih bersama dengan saya, Nyi Kliwon di 5 Menit Merinding. Langsung saja, ini dia ceritanya. Malam Jumat Kliwon itu, dari balik pintu kamar 213 Hotel Nirwana, terdengar desisan panjang yang dingin. Bukan suara angin, melainkan sesuatu yang hidup. Disusul oleh tawa melengking seorang wanita, lalu bisikan Jawa kuno yang menusuk. Ngeladeni Gusti Segoro Kidul. Esok paginya, lantai kamar basah oleh lendir kehijauan dan Pak Wijoyo, pemilik hotel, keluar dengan wajah pucat. Matanya merah menyala, seolah ia baru saja kehilangan separuh jiwanya dalam sebuah tawar-menawar mengerikan. Kamar itu, konon, adalah tempat ritual pesugihan, tempat di mana manusia bersekutu dengan kegelapan. Dan kini, meskipun hotel sudah berganti pengelola, pada malam-malam tertentu, suara langkah kaki masih terdengar menuju kamar yang terkunci itu. Disusul bau menyan yang pekat, seolah ritual lama belum benar-benar berhenti. Tahun 2010, Yogyakarta. Bayu, seorang pemuda usia 20-an, tiba di Hotel Nirwana dengan tas ransel di punggung dan harapan baru. Ia baru saja lulus kuliah dan diterima bekerja di bagian manajemen hotel, posisi yang cukup bergengsi. Hotel Nirwana memang terlihat megah di usianya yang tak lagi muda. Arsitektur kolonialnya memberi kesan klasik, meski beberapa sudut mulai menunjukkan tanda-tanda keausan. Lampu-lampu kristal tergantung di lobi, memancarkan cahaya kuning hangat dan suara gemericik air mancur kecil menyambut setiap tamu yang datang. Bayu merasa antusias. Ini adalah pekerjaan pertamanya, dan ia bertekad untuk memberikan yang terbaik. Setelah proses administrasi yang cukup panjang, Bayu diantar oleh Bu Warsini, kepala bagian kepegawaian, menuju kamarnya di area mes karyawan. Bu Warsini adalah wanita paruh baya dengan senyum ramah, namun sorot matanya kadang menyimpan sesuatu yang sulit diartikan. "Bayu, ini kuncimu. Nanti malam ada rapat kecil untuk karyawan baru," kata Bu Warsini sambil menyerahkan kunci. "Oh ya, satu lagi nak. Kamu akan banyak bekerja di lantai 3, tapi ada satu hal penting yang perlu kamu ingat." Bayu mengerutkan kening. "Apa itu, Bu?" Bu Warsini mendekat, suaranya sedikit merendah. "Di lantai 3, di ujung lorong paling barat, ada kamar 213. Kamar itu jangan pernah kamu dekati, apalagi coba-coba masuk." Bayu tertawa kecil. "Memangnya kenapa, Bu? Kamar kosong?" Senyum Bu Warsini memudar. "Bukan kamar kosong, nak. Lebih dari itu. Pokoknya patuhi saja. Ini demi kebaikanmu." Ia menatap Bayu dengan tatapan serius, membuat Bayu tak lagi berani menyepelekan. "Nek wani, bakal leapes. Kalau berani, bakal celaka." Sepanjang hari pertama, Bayu disibukkan dengan perkenalan dan orientasi. Hotel Nirwana memang cukup ramai pengunjung, mayoritas turis asing maupun domestik yang mencari ketenangan di pinggir pantai. Ia belajar tentang sistem reservasi, penanganan tamu, dan berbagai prosedur lainnya. Semuanya terasa normal, bahkan menyenangkan. Hingga tiba malam hari setelah rapat singkat untuk karyawan baru. Ketika Bayu berjalan kembali ke mes karyawan, ia harus melewati koridor lantai 3. Lampu-lampu di sana agak redup, menciptakan bayangan panjang dari pilar-pilar tua. Ia baru menyadari betapa panjang dan sunyinya koridor itu saat malam hari. Saat melewati lorong paling ujung, ia melihatnya. Sebuah pintu kayu berwarna coklat gelap, tanpa nomor. Hanya ada ukiran samar di bagian atas yang terlihat seperti angka 213 yang sudah sangat tua. Pintu itu terlihat berbeda dari pintu kamar lainnya. Lebih tebal, lebih kokoh, dan di sekelilingnya tampak seperti ada garis kehitaman samar di antara celah kusen. Bayu tiba-tiba merasakan hawa dingin yang menusuk, padahal suhu malam itu tidak terlalu dingin. Ada bau samar yang tercium, seperti bunga melati yang terlalu layu bercampur sesuatu yang asing, sedikit amis. Jantungnya berdebar lebih cepat. Ia teringat peringatan Bu Warsini. Rasa penasaran itu muncul.
ingin tahu ada apa di balik pintu misterius itu. Namun ia memilih untuk mengabaikannya, mempercepat langkahnya, dan berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanyalah efek kelelahan setelah hari pertama bekerja. Beberapa minggu berlalu. Bayu sudah mulai terbiasa dengan rutinitas kerjanya. Ia sering ditugaskan di area lobi atau membantu di bagian reservasi. Namun, terkadang ia juga diminta untuk memeriksa kamar-kamar kosong di lantai 3, memastikan semuanya siap untuk tamu berikutnya. Setiap kali ia mendekati area kamar 213, selalu ada perasaan aneh yang menyelimutinya. Bau amis melati itu kadang muncul, kadang tidak. Kadang ia mendengar suara desiran pelan dari balik pintu, seperti angin yang bocor, padahal tidak ada jendela di dekat situ. Suatu sore, saat jam istirahat, Bayu duduk di kantin karyawan bersama Mas Tejo, seorang petugas kebersihan yang sudah bekerja di Hotel Nirwana belasan tahun. Mas Tejo adalah orang yang ramah dan suka bercerita. "Mas Tejo, aku mau tanya soal kamar 213 itu. Itu kamar apa sih sebenarnya?" Bayu mencoba bertanya santai. Mas Tejo yang sedang menyeruput kopi hitamnya, tiba-tiba terdiam. Wajahnya berubah serius. "Walah, Den Bayu, kamu wes dibanti-wanti buar sini toh? Sudah diperingatkan buar sini kan?" "Iya, tapi penasaran aja. Kayaknya kok beda dari kamar lain?" Mas Tejo menghela napas. "Kamar iku, Den, duduk kamar biasa. Kamar iku yo, nggone Gusti." Beberapa hari setelah malam Jumat Kliwon yang mengerikan itu, Bayu merasa tidak enak badan. Ia sering melamun, sulit fokus bekerja, dan setiap kali melewati lorong lantai 3, ia merasakan tatapan dingin dari arah kamar 213. Bau amis menyan itu pun seolah melekat di indera penciumannya, meskipun tidak ada bau serupa di sekitarnya. Pagi itu, Pak Haryo, kepala bagian housekeeping, memanggil Bayu. "Bayu, tolong bantu Pak Slamet di lantai 3, ada kamar yang habis dipakai, perlu dirapikan." Bayu mengangguk lesu. "Baik, Pak." Saat ia tiba di lantai 3, Pak Slamet sudah menunggu dengan gerobak perlengkapan bersih-bersih. Pak Slamet, seorang pria parubaya yang tenang, menunjuk ke sebuah kamar di ujung lorong, tepat di sebelah kamar 213. "Itu kamar 212, Bayu. Tamunya baru check out." Pak Slamet melihat Bayu yang terlihat murung. "Ada apa, Nak? Kamu kok pucat begitu?" "Tidak apa-apa, Pak. Mungkin kurang tidur." Bayu berusaha tersenyum. Ketika mereka masuk ke kamar 212, Bayu langsung merasakan keanehan. Udara di dalam kamar terasa dingin luar biasa, meskipun AC tidak menyala. Dan bau amis menyan itu kembali tercium kuat, seolah merembes dari dinding sebelah. Bayu menoleh ke dinding yang bersebelahan langsung dengan kamar 213. "Pak, bau apa ini?" tanya Bayu. Pak Slamet mengendus-endus. "Ah, biasa itu Bayu. Mungkin ada sisa dupa dari kamar sebelah." Ia mengangkat bahu, seolah itu hal yang wajar. Bayu mulai membantu merapikan tempat tidur. Ketika ia menarik sprei, matanya menangkap sesuatu di lantai, tepat di bawah jendela. Sebuah bercak. Bercak lendir kehijauan mengering di lantai kayu. Bentuknya tidak beraturan, seperti jejak sesuatu yang melata. Jantung Bayu kembali berdebar. Ia teringat cerita Mas Tejo tentang lantai kamar 213 yang selalu basah dan kadang ditemukan bekas lendir kehijauan. "Pak, lihat ini." Bayu menunjuk bercak itu. Pak Slamet mendekat, melihatnya dengan tatapan datar. "Oh, ini toh. Iya, memang kadang muncul beginian." "Apa ini, Pak?" "Saya juga nggak tahu persis, Nak. Tapi dari dulu memang begitu. Setelah malam-malam tertentu, kadang ada bekas ini di kamar sebelah. Atau bahkan kadang rembes sampai ke sini." Pak Slamet mengambil lap basah dan membersihkan bercak itu tanpa ragu. "Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Yang penting dibersihkan." Bayu terdiam. Sikap Pak Slamet yang terlalu santai justru membuatnya semakin curiga. Bagaimana mungkin mereka bisa begitu terbiasa dengan hal-hal aneh seperti ini? Apakah mereka sudah kehilangan rasa takutnya, atau mereka tahu lebih banyak dari yang mereka katakan? Malamnya, Bayu bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di sebuah gua yang gelap dan lembab. Suara air menetes terdengar di mana-mana. Di tengah gua, ada sebuah kolam air yang memancarkan cahaya hijau remang-remang.
Dari dalam kolam itu, tiba-tiba muncul sesosok wanita berbusana hijau, rambutnya panjang tergerai, wajahnya cantik namun pucat, dengan mata yang menyorot tajam. Ia menatap Bayu, lalu menesernyum dingin. "Wis wayahe, Nak, ngladeni Gusti Segoro Kidul. Sudah saatnya, Nak, melayani Gusti Laut Selatan." Wanita itu mengulurkan tangannya yang pucat, jari-jarinya panjang dan ramping. Di pergelangan tangannya ada sisik-sisik hijau yang berkilauan. Bayu mencoba lari, tapi kakinya seolah terpaku. Wanita itu semakin mendekat dan tawa melengking yang pernah ia dengar dari balik pintu kamar 213 kembali bergema, memenuhi seluruh gua. Bayu terbangun dengan nafas terengah-engah, seluruh tubuhnya berkeringat dingin. Mimpi itu terasa begitu nyata, seperti sebuah peringatan. Beberapa bulan berlalu. Bayu semakin sering mendengar desas-desus tentang kamar 213 dan ritual Pak Wijoyo. Para karyawan lama kadang berbisik-bisik, menceritakan kejadian-kejadian aneh yang pernah mereka alami. Ada yang mengaku pernah melihat bayangan hitam melintas di lorong dekat kamar itu di malam hari. Ada yang pernah mendengar suara gamelan samar dari dalam kamar. Padahal tidak ada acara apa-apa. Suatu pagi, berita mengejutkan menyebar di seluruh hotel. Pak Wijoyo, pemilik Hotel Nirwana, tiba-tiba menghilang. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Istrinya hanya mengatakan bahwa Pak Wijoyo pergi untuk urusan penting dan tidak akan kembali untuk waktu yang lama. Namun, ekspresi wajah istrinya yang terlihat tegang dan gelisah membuat para karyawan curiga. Kabar ini membuat suasana hotel menjadi tegang, terutama bagi para karyawan lama yang tahu sejarah di balik kamar 213. Mereka berbisik bahwa ini ada hubungannya dengan ritual yang selama ini dilakukan Pak Wijoyo. "Aku yakin Pak Wijoyo sudah jadi tumbal," bisik Mbak Yuni, petugas laundry, pada Mas Tejo saat jam istirahat. Dulu ada cerita, pernah ada pegawai yang menghilang juga setelah malam ritual. Mas Tejo hanya menghela napas, tak berani menimpali. Singkat cerita, hotel itu kemudian berganti pengelola. Sebuah perusahaan besar dari Jakarta mengambil alih manajemen Hotel Nirwana. Mereka melakukan renovasi besar-besaran, mengganti interior, dan memperbaharui sistem. Kamar 213, seperti yang Bayu duga, tetap tidak dimasukkan ke dalam sistem reservasi. Pintu kamar itu dicat ulang dengan warna yang sama dengan kamar-kamar lain, tapi tetap tidak ada nomor. Seolah ingin menyamarkan keberadaannya, namun justru semakin menonjolkan misterinya. Meskipun hotel sudah berganti kepemilikan dan manajemen baru mencoba untuk menghilangkan cerita-cerita lama, rumor tentang kamar 213 tetap hidup di antara karyawan lama dan warga sekitar, terutama di kalangan satpam dan housekeeping yang bertugas di malam hari. Mereka masih sering mendengar langkah kaki menuju kamar kosong itu, terutama pada malam Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon. Dan bau menyan tiba-tiba memenuhi lorong, seolah ritual lama belum benar-benar berhenti. Bayu sendiri, meskipun masih bekerja di sana, selalu berusaha menghindari lantai 3 jika tidak ada keperluan mendesak. Namun, rasa penasaran itu tetap mengerogoti. Ia ingin tahu, apa sebenarnya yang terjadi di balik pintu kamar 213 itu. Suatu malam, saat ia kebetulan melewati lorong lantai 3, ia melihat Satpam Joko, seorang pria kekar dengan wajah tegang, berdiri di depan kamar 213. Joko terlihat mematung, menatap pintu dengan tatapan ketakutan. "Pak Joko, ada apa?" tanya Bayu. Joko tersentak kaget. "Astaga Den Bayu, kaget saya." Ia menghela napas panjang. "Ini loh Den, aku barusan dengar suara dari dalam kamar ini. Kayak suara orang ngorok, tapi kok panjang banget." Bayu ikut merasakan hawa dingin yang familiar. "Mungkin cuma tikus, Pak." Joko menggelengkan kepala. "Bukan Den, ini beda. Lalu bau menyan itu loh, tiba-tiba muncul lagi." Ia menunjuk ke arah pintu. "Saya curiga ritual itu masih jalan, meskipun Pak Wijoyo sudah nggak ada." Bayu menelan ludah. "Tapi siapa yang melakukannya, Pak? Kamar itu kan terkunci." Joko menatap Bayu dengan mata melebar. "Itu dia yang bikin saya takut, Den. Siapa yang bisa masuk ke sana?" Tiba-tiba, dari balik pintu, terdengar suara gesekan yang sangat pelan, seperti sesuatu yang berat bergerak di dalam. Suara itu disusul oleh desisan panjang, kali ini lebih jelas, lebih dekat, seolah ada di balik pintu, persis di depan mereka. Jantung Bayu dan Joko serentak berdebar. Mereka saling pandang,
Lalu tanpa banyak bicara, berbalik dan melangkah cepat meninggalkan lorong itu. Malam itu, ketakutan Bayu semakin diperdalam. Bayu memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak. Ia tahu resikonya, tapi rasa penasaran dan ketakutan yang terus menghantuinya membuatnya tidak bisa tenang. Ia mulai mengumpulkan informasi dari para karyawan lama, membandingkan cerita-cerita, mencari benang merah. Suatu siang, ia sengaja menemui Mas Tejo saat tidak ada orang lain di sekitar mereka. "Mas, aku mau tanya lagi soal kamar 213 itu. Aku benar-benar penasaran." Mas Tejo melihat sekeliling, memastikan tidak ada yang mendengar. "Apalagi yang mau kamu tahu, Den? Sudah saya bilang, jangan ikut campur." "Aku dengar Pak Wijoyo hilang karena jadi tumbal. Apa benar?" Mas Tejo menghela napas panjang. "Begini, Den. Konon, perjanjian pesugihan itu nggak cuma minta harta, tapi juga minta tumbal nyawa. Setiap beberapa tahun, harus ada yang jadi sesaji untuk menjaga kekayaan itu. Tapi, siapa yang jadi sesaji kalau Pak Wijoyo sudah hilang?" Nah, itu dia yang bikin kita semua takut. Dulu, pernah ada pegawai yang menghilang. Setelah itu, Pak Wijoyo langsung kaya raya. Mas Tejo menatap Bayu dengan tatapan serius. "Setelah hotel ganti pengelola, kita kira semuanya akan berhenti. Tapi ternyata tidak." Bayu teringat ukiran samar angka 213 di pintu kamar itu. Ia juga teringat akan garis kehitaman di sekitar kusen pintu. Sore itu setelah jam kerja, Bayu nekat kembali ke lantai 3. Ia membawa senter kecil di sakunya. Lorong itu sunyi. Ia berdiri di depan kamar 213, menatap pintu yang seolah menyembunyikan ribuan misteri. Dengan senter, ia menyinari ukiran angka di bagian atas pintu. Ukiran itu memang sangat tua dan sulit dibaca. Namun ia melihat ada sesuatu yang aneh di sana. Di samping angka 213, ada ukiran lain yang sangat samar, seperti gambar. Ia mengusap ukiran itu dengan jarinya. Ternyata itu adalah ukiran seekor ular melingkar dengan mahkota di kepalanya. Ular itu terlihat seperti sedang menelan sesuatu. Bayu merinding. Ukiran ular itu terlihat begitu nyata, seolah hidup. Ia teringat cerita Mas Tejo tentang siluman ular hijau. Ia juga menyinari garis kehitaman di sekitar kusen pintu. Ternyata itu bukan sekadar kotoran. Itu adalah bekas gosong, seperti bekas terbakar atau bekas sesuatu yang mengering. Ia menciumnya dan bau amis melati menyan itu kembali tercium kuat. Tiba-tiba ia mendengar suara gemerisik pelan dari dalam kamar, seperti daun kering yang terinjak. Bayu menahan napas. Suara itu semakin keras, lalu berhenti di dekat pintu. Ia yakin ada sesuatu di dalam sana, tepat di balik pintu. Rasa takut dan penasaran beradu dalam dirinya. Ia memberanikan diri mendekatkan telinganya ke pintu. Ia mendengar suara embusan napas yang panjang, sangat dekat. Lalu suara gesekan yang mirip dengan sisik-sisik yang beradu. "Ngladeni Gusti Segoro Kidul." Suara itu berbisik, tepat di telinganya, seolah keluar dari celah pintu. Kali ini suaranya lebih jelas, lebih mendesak, dan terdengar sangat menyeramkan. Bayu langsung melompat mundur. Jantungnya berpacu kencang. Ia merasakan ada hawa dingin yang menyentuh pipinya, seolah ada sesuatu yang mengembuskan napas di dekatnya. Bayu berlari sekencang-kencangnya, tidak peduli dengan apa yang mungkin ada di belakangnya. Ia tahu, ia sudah terlalu jauh masuk ke dalam rahasia kamar 213. Setelah kejadian itu, Bayu semakin tidak bisa tidur. Mimpi buruknya semakin sering datang, menampilkan wanita berbusana hijau dengan mata tajam dan senyum dingin. Ia mendengar bisikan "Ngladeni Gusti Segoro Kidul" dalam tidurnya, bahkan kadang saat ia terbangun. Ia mulai terlihat kurus, matanya cekung, dan semangat kerjanya menurun drastis. Bu Warsini memanggilnya. "Bayu, kamu ini kenapa? Kok jadi begini?" tanya Bu Warsini dengan nada khawatir. Bayu menceritakan semua yang ia alami, dari mulai desisan, bau menyan, lendir kehijauan, hingga suara bisikan dari balik pintu. Bu Warsini mendengarkan dengan seksama, wajahnya berubah serius.
Sudah saya bilang kan, jangan dekat-dekat kamar itu, kata Bu Warsini. Sekarang kamu sudah tahu kan apa yang ada di sana? Tapi Bu, siapa yang melakukannya sekarang? Pak Wijoyo kan sudah tidak ada, tanya Bayu, suaranya bergetar. Bu Warsini menghela napas. Perjanjian itu, Nak, tidak akan berhenti hanya karena pemiliknya hilang. Penguasa Laut Selatan itu haus. Ia akan mencari pelayan baru, tumbal baru, untuk melanjutkan ritual. Maksud Ibu? Bayu menatap Bu Warsini dengan tatapan ngeri. Siapa saja yang terlalu dekat, siapa saja yang terlalu penasaran, bisa jadi target. Bu Warsini menatap Bayu dengan tatapan iba. Kamu tahu Den Bayu, dulu pernah ada juru kunci hotel yang bilang, ojo nganti melebu kamar iku, nek ora pengen dadi tumbal. Bayu merasakan seluruh darahnya mengering. Ia adalah salah satu yang terlalu dekat, terlalu penasaran. Mungkinkah ia menjadi tumbal berikutnya? Malam Jumat Kliwon kembali tiba. Bayu sengaja mengambil shift malam di bagian lobi, berusaha menjauhkan diri dari lantai 3. Namun saat ia sedang sendirian di lobi yang sepi, tiba-tiba listrik padam. Seluruh hotel menjadi gelap gulita, hanya cahaya darurat yang remang-remang menyala. Di tengah kegelapan, ia mendengar suara langkah kaki yang sangat pelan, tapi jelas menuju ke arah tangga lantai 3. Disusul bau menyan yang pekat, seolah ada seseorang yang membawa sesajen. Bayu merinding. Ia tahu ritual itu sedang berlangsung, dan kali ini tanpa kehadiran Pak Wijoyo. Tiba-tiba, ia melihat bayangan. Sebuah siluet wanita berbusana hijau, rambut panjang tergerai, melayang di ujung tangga menuju lantai 3. Wanita itu tidak berjalan, melainkan melayang dengan gerakan yang sangat halus. Wajahnya tidak terlihat jelas, hanya siluet samar. Namun Bayu tahu siapa itu, wanita dalam mimpinya, penguasa Laut Selatan. Wanita itu berhenti sejenak, menoleh ke arah Bayu, seolah tahu ia sedang diperhatikan. Lalu ia mengangkat tangannya yang panjang, melambai pelan seolah memanggil. Dari bibirnya, terdengar bisikan yang melengking mengisi kekosongan lobi. Rawuh Den Bagus, ngeladeni Gusti Segoro Kidul, yang artinya, datanglah Den Bagus, melayani Gusti Laut Selatan. Bayu terpaku, tidak bisa bergerak. Ketakutan yang luar biasa mencengkramnya. Ia merasa seperti ada tali tak kasat mata yang menariknya, mencoba membawanya ke lantai 3, ke kamar 213. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Bayu berteriak sekeras-kerasnya. Teriakannya memecah keheningan malam, namun tidak ada yang datang. Tiba-tiba, listrik kembali menyala. Bayangan wanita itu menghilang. Lobi kembali terang benderang, namun Bayu masih terengah-engah, tubuhnya gemetar hebat. Ia menoleh ke arah tangga, tidak ada siapa-siapa. Bau menyan juga sudah hilang. Setelah malam itu, Bayu mengundirkan diri dari Hotel Nirwana. Ia tidak pernah menceritakan detail kejadian terakhir kepada siapapun, hanya mengatakan bahwa ia tidak cocok bekerja di sana. Ia pindah kota, mencoba melupakan semua kengerian yang pernah ia alami. Namun hingga bertahun-tahun kemudian, setiap kali ia mencium bau melati yang terlalu pekat atau mendengar desisan ular yang samar, ia akan teringat kamar 213 dan bisikan menyeramkan, ngeladeni Gusti Segoro Kidul. Bersama saya, Nyi Kliwon. Sampai jumpa di episode Mencekam selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.